serangan-serangan daripada memerangi orang-orang kafir yang
mempunyai beberapa pedang. Ada disampaikan dalam riwayat itu tidak kurang dari 9 pedang. 9 pedang yang dimiliki oleh Rasulullah. Sama seperti bapak-bapak punya golok banyak. Golok ada yang buat motong sapi, golok ada yang buat nyacah tulang, ada lagi pisau untuk belek ininya, kulitnya dan lain sebagainya. Rasulullah SAW punya tidak kurang dari 9 pedang. Tapi hebatnya apa? Rasulullah pedangnya tidak hanya dikoleksi, tapi juga sebagian dikasihkan bagi-bagi. Jadi memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, salah satunya adalah dengan kasih pedang kepada menantunya, kepada sahabatnya. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Muhammad Ja'far bin Muhammad an Abihi diceritakan dari Ja'far bin Muhammad an Abihi daripada bapaknya, karena Sayyidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asfaluhu wa halqatuhu wa qabi'atuhu min fiddah. Diceritakan bahwasanya bagian belakang daripada pegangan-pegangan atau sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat daripada min fiddah, daripada perak. Pedang yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana lahu sallallahu alaihi wasallam suyufun muta'addidatun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya pedang yang berbilang, artinya tidak hanya satu, banyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya pedang yang berbilang, tidak hanya satu. Faqad kana lahu sayfun, maka sungguh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai, pertama ada
tajam, luar biasa yang tajam, bentuknya tajam, indah. Yang ini adalah merupakan pedang yang ditemukan oleh kakek beliau. Hebatnya orang-orang dulu, Pak. Hebatnya orang-orang dulu itu, mereka rata-rata, yaitu karena biasa berpetualang, ya bukan jago, tapi rata-rata bisa berbela diri. Dan sebenarnya kita diajar salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita dengan sunnah-sunnahnya memanah, berkuda, kemudian berenang. Itu kan biasanya memanah itu artinya adalah menggunakan senjata. Artinya kita bisa menggunakan senjata, kita bisa di situ dalam arti umat Islam harus menjadi umat yang tidak lemah. Karena mukmin yang kuat lebih utama, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ketika suatu ketika nanti dihadapkan pada konfrontasi atau minimal ketika dirinya dihadapkan dengan sesuatu hal dalam suasana yang berbahaya, pertanyaannya adalah mampu nggak mempertahankan diri. Kita kan sekarang ini dalam posisi sebenarnya ya Pak ya. Kalau orang-orang ngomong kita posisinya ini sebenarnya sudah siaga satu. Posisinya sudah masing-masing sudah kelihatan. Mana yang di dalam posisi yang membela kemungkaran, itu udah lihat, gak usah diomongin, gak usah disebut namanya, udah kelihatan. Mana kelompok yang dengan mototnya memaksakan keinginan dirinya, keinginan kelompoknya, keinginan orang-orang yang memakmurkannya untuk menjalankan sesuatu kepada satu hal yang mana sebenarnya bagi mayoritas yang lain merugikan, memberatkan dan sebagainya, sudah kelihatan. Tapi Masya Allah, hebatnya kita ini Indonesia, apa yang terjadi Pak? Berbagai macam upaya yang mengarahkan kepada konfrontasi, kepada adu domba yang nantinya meletup, terjadi hiruk pikuk, terjadi perang antar satu bangsa, satu negara. Ini ternyata qadar Allah, hari ini Allah masih kasih kami kita. Kenapa? Jangan menyepelekan. Salah satunya mungkin adalah masih banyak juga orang-orang yang setiap sepertiga malam tengah malam menangis kepada Allah. Masallahu ayja'ala bainakum wa bainal. Jadi mereka berdoa kepada Allah untuk agar kita ini disatukan hatinya, disatukan sesama saudara di dalam
Thumma wasala ila Asibni Munabbih, kemudian sampai kepada Asib bin Munabbih bin Hajjaj Al-Maqtul yang dibunuh di Badrin pada dalam perang Badar. Qatalahu Allah, kemudian ketika terjadi pertempuran di perang Badar dibunuh oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa ukhidha sayfuhu, dan kemudian pedangnya diambil menjadi rampasan perang. Tsumma sara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Badrin minal ghanimah, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada perang harinya perang Badar sebagai ghanimah, rampasan perang. Inilah sejarahnya, salah satu sejarah tentang pedang Dzulfiqar. Dan nama Dzulfiqar sendiri karena memang pedang ini punya kehebatan, sampai ketika pedang ini digunakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan demikian gagah beraninya di dalam pertempuran, sampai kemudian terucap satu kalimat yang masyhur oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa ucapannya? La fatta illa aliyyu, la sayfa illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat, yang lebih hebat lah kalau bahasa kita, tidak ada pemuda yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih walau dan segalanya dari unsur jasmani dan rohani, dari golongan pemuda, illa Ali, terkecuali Ali yang bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya pernah ingat waktu ngaji kitab hadis apa itu, guru saya menerangkan juga salah satu karena sahabat Ali bin Abi Thalib memperoleh predikat karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, karena salah satu riwayat menerangkan salah satu sebabnya itu adalah karena sahabat Ali bin Abi Thalib selama hidupnya tidak pernah melihat ininya, kemaluannya, jadi dimuliakan wajahnya. Wala sayfa la aliyya illa Ali, wala sayfa illa Dzulfiqar, dan tidak ada pedang yang lebih hebat, yang lebih tajam selain daripada pedang Dzulfiqar. Pertanyaannya, pedangnya sekarang ada di mana? Di Mesir. Jadi ternyata zaman dulu saja itu sudah banyak sahabat-sahabat termasuk Nabi ini memiliki koleksi-koleksi senjata. Cuman karena di Indonesia ini kondisinya ada suku bangsanya beda, koleksi senjatanya beda-beda. Kalau orang Jawa koleksinya apa? Keris. Kalau orang Jawa Barat, kujang. Kalau orang yang senang batu koleksinya apa? Batu akik. Cuma repotnya, ini Allah alam, itu benar-benar zaman dulu itu. Maaf. Ini ada khotamnya, makanya saya nggak tahu. Tapi kalau orang Indonesia itu punya keris, punya batu akik, punya senjata-senjata, itu biasanya ada yang nempelin, namanya apa, Pak? Khodam. Belum tentu setan, Pak, belum tentu. Karena saya punya koleksi. Ada 2 kotak itu isinya keris, terus batu cincin. Itu sampai di rumah istri gelisah, saya geletakin di tempat yang lain. Kemarin pas tanggal berapa di daerah ini Sukaraja, Tambelang, ngadain rupiah masal, dapat itu satu kotak batu pada golongnya. Pas dilihat, wah, batunya meledak-meledak, golongnya juga isinya kagak jelas, ini namanya kagak enak. Akhirnya saya buang di kali CBL, dikeresek, satu kotak ini mau golongnya dibuang. Karena kalau dibagi-bagi orang sini senang kayaknya yang jimat-jimat itu. Kalau jangan, nah ini hati-hati Pak, hati-hati, Masya Allah, hati-hati. Orang begini, di antara yang ini juga terjadi banyak sih di tengah-tengah kaum muslimin begini. Orang Islam itu masih banyak yang berpikiran kepengen hebat, kepengen punya satu kelebihan, tetapi dengan mohon maaf menggunakan sarana-sarana yang sebenarnya sarana-sarana ini menjadi sesuatu yang rentan
ngurusin daripada akidahnya. Contohnya barang-barang begini, kok pengen kuat nih, pakai cincinnya dikasih isian dulu, bapaknya. Kan jadi gampang banget. Ngisi kayak gitu kan saking gampangnya. Gampang cukup dibacakan wa anzal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Kemudian baca misalnya 300 juga niat ya Allah pakai ini kebal. Jadi Pak, jadi kebal berani coba itu. Mantan pernah belajar begitu. Jadi bisa cerita. Lu kepengen umpamanya ada apa namanya? Ada janda komplit, bacain wa alfaitu alaika mahabbatan ini. Jadi itu jadi tapi jasa. Ini nggak ngajarin jadi prakteknya juga nggak bakalan jadi. Ngajarin cuma begini, masya Allah. 2 minggu ini saya ada pengalaman pribadi. Kasusnya sama. Kasusnya apa? Orang mau meninggal susah. Nah ketika ditelusur benar. Hampir dari orang-orang itu semuanya memang ternyata ada tempelannya di badannya. Ya, biasanya kayak gitu, mohon maaf, militer atau umpamanya kalau perempuan yang dulu yang agak gimana Pak, gede-gede gitu kan. Ternyata itu memang sekali waktu terkadang ngaruh. Ketika mau mengalami sakaratul maut, ini kegelisahan yang kepayahan yang dirasakan itu berbeda dengan orang-orang yang benar-benar polos, apalagi 100% mengikhlaskan, mentawakalkan daripada situasi dan kondisi yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masya Allah, kadang-kadang kalau ada begitu pasti adanya Ustaz, tolong ini susah, bacain Yasin, jangan Yasin dulu. Orang dia sini pakai yang lain, ya Allah kasih ini baca yang apa, terus dilihat ada apa, masya Allah. Ini zaman sekarang ternyata masih. Jadi semakin kita memasuki satu era yang dikatakan era milenial modern, itu yang namanya klinik bukan berkurang sekarang, malah makin banyak sampai ada muncul spesialis datangin ke pesantren orang kerjaan, datangin ke pesantren diajak duel dan sebagainya. Masya Allah. Terlepas dari itu, intinya kita secara dohir dan batin harus mempersiapkan diri apabila berbenturan dengan yang demikian. Karena apa? Kemunculan dajjal itu akan muncul setelah atau sebelumnya akan terakumulasi terdahulu kelompok-kelompok pendukung para pengikut dajjal. Siapa itu? Musyrikin, kafirin, harbiyin, terus apa? Terus seluruh daripada dukun-dukun seluruh dunia yang dukun-dukun itu menggunakan daripada jasa setan, itu akan terakumulasi jadi satu. Pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku kemungkaran, semuanya terakumulasi menjadi satu, yang di situ nanti menyambut dan akan menyambut merayakan dengan kemunculan pemimpin mereka. Siapa? Dajjal. Seperti kita nanti akan terakumulasi, umat beriman akan terakumulasi, mungkin sudah tidak lagi ada sekat antara NU Muhammadiyah dan lain sebagainya, terakumulasi dengan munculnya daripada Imam Mahdi yang nanti akan muncul. Itu kan begitu kan. Maka siap-siap, nggak tajam tangan, nggak tajam golongnya, minimal tajamkan doanya. Syukur doanya tajam, golongnya tajam, siap badannya juga siap tajam, mau tidak mau terus siap. Waqad dzakaru fi
digunakan oleh Mukasar sampai beliau disyahidkan, sampai beliau wafat. Dan pedang itu menjadi juga salah satu saksi ketika beliau itu disyahidkan, artinya meninggal di dalam peperangan atas takdir Allah. Wa dafa sallallahu alaihi wasallam an Jahsh yaum Uhud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abdullah bin Jahsh pada perang Uhud, pada hari Uhud, waqad dhahaba sayfuhu. Nah, sungguh daripada pedang yang dimiliki oleh Abdullah ini hilang, masih banyak kenapa hilang? Karena terjadi pertempuran, hilang pedangnya lepas. Masih banyak kemudian tangannya, telapak tangannya lepas. Kalau jangan dia disebar, lalu kemudian dia kembali lagi dengan membawa pedang. Ini mujizat-mujizat yang diceritakan oleh para ulama, para sahabat tentang mujizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu punya harba. Harba itu maknanya kalau dalam kamus itu bisa dimaknakan bayonet, bisa dimaknakan tumbak, bisa dimaknakan belati, atau dimaknakan dengan makna sangkur. Yumsyahiha yang mana daripada dia belati itu, sangkur itu digunakan dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua tangan beliau. Fa idza shalla, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, rakazaha baina yadayhi, Nabi fokus. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu waspada. Kewaspadaan itu penting. Terutama waspada dari apa, Pak? Waspada dari sesuatu yang bisa menyesatkan. Karena kita dikasih tahu sama Allah, kita ini punya musuh. Musuh itu kan jelas. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Musuh kita udah jelas kata Allah adalah setan. Setan yang nyata itu iblis dan sebangsanya. Tapi ingat, mereka juga punya teman-teman yang bisa digolongkan setan juga. Menurut kitab Duratun Nasihin, setan dari golongan jin yang telah bersekutu dengan setan, pasti dia juga akan bagaimana menyesatkan daripada manusia. Jadi waspada dengan jin-jin model ini. Kelihatannya Pak, Masya Allah, kelihatannya saling Pak, tapi jin. Kemarin ada pengalaman Pak, hati-hati. Meskipun antum bapak-bapak ini ahli ibadah, ada satu kisah nyata saya. Ada seorang ustaz, lima juz. Dikarenakan apa? Dikarenakan gajah menggunakan sholawat untuk mendzolimi, nyantet lah bahasa orang lain. Saya langsung ketemu itu orang. Sampai ketika ditanya, udah sampai mana? Saya udah sampai barzah, sudah melihat barzah. Ketika itu ngamalin sholawat untuk menghantam saudaranya. Sholawat itu bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wasallam. Itu sholawat apa namanya? Ummi. Saya bilang jangan antum gunakan sholawat Quran dibaca niat untuk menyantet orang, jadi tipuan godaan iblis itu halus luar biasa. Bahkan orang yang sudah bertingkah, ini bukan orang awam, ngajinya udah kemana-mana, santrinya banyak, taklimnya di mana-mana. Antum harus tobat, jangan gunakan itu sembarangan. Betul, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang beriman. Kalau dia sampai cuma bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadi tapi jadinya apa? Itu bukan ma'unah, itu bukan karom, itu jadinya apa? Istidraj. Yang masuk siapa? Itu tadi itu bangsa-bangsa itu, bangsa-bangsa jin. Sedangkan dalam dunia perjinan sendiri sama seperti manusia itu ada level-level. Ada cekek
yang bahkan dituhankan oleh manusia, yang di atas, yang disembah-sembah oleh manusia, yang punya surga. Kalau bahasa kita surganya itu, mohon maaf, surganya itu kalau bahasa kita itu hakikatnya bukan surga. Dan mereka nanti akan ditanya sama Allah, apakah kamu Tuhan? Enggak bakal. Orang-orang yang marifat itu kalau menuliskan sesuatu yang ada, tapi alam mereka sebenarnya bukan hakikinya. Surga itu sudah ada belum sih Pak? Surga ada belum? Sudah kan? Keyakinan kita surga sudah ada belum? Sudah. Ada di mana surga? Surga ada di mana? Ada di menurut surat An-Najm ayat 13 kalau nggak salah, wa inda sidratil muntaha. Surga itu posisinya dekat dengan sidratul muntaha. Jadi kalau jamaah pengen masuk surga, pengen pergi ke surga, harus bisa ke sidratul muntaha. Kenapa ulama-ulama, mohon maaf nih, ini bukan ini saya bukan bicara klinik apa, enggak, tapi ada satu, kalau nggak salah ini hadis, kalau nggak salah, bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita mau mi'raj, sholat yang benar, mi'raj kemana? Maka ada sebagian golongan hamba-hamba Allah min jumlahi awliyaillah yang dibuka oleh Allah kasyaf. Tidak ada hijab, melihat itu, masya Allah. Dia melihat secara masya Allah, dilihatkan oleh Allah. Sebenarnya di dunia apa? Sebenarnya di langit itu ada apa? Langit tingkat satu itu ada apa? Bahkan kuping dibukakan oleh Allah. Dan salah satu manusia yang paling memiliki kemampuan itu diberikan oleh Allah, yang paling kasyaf, yang paling ma'rifat billah, ma'rifat billah, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bonus yang diberikan oleh Allah sehingga tambah yakin keimanannya. Sehingga yang terjadi apa? Baginda Nabi lewat itu, lewat juga lewat wasilah, terkadang malaikat juga sebagainya, Nabi bisa menceritakan umat manusia nanti akan hidup di dunia begini. Saya di zaman malam mati, Rasul sudah tahu, kasih tahu sama Allah, dibukakan kasyaf saya sama Allah, sehingga Rasul 15 abad yang lalu terucap kalimat, saya di zaman malam mati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu masa di mana umatku akan lari dari ulama dan ahli fikih. Rasul sudah mengucapkan. Terus sekarang orang juga pada itu, ada yang terkagum-kagum, bukan Rasul, almarhum almarhumullah, semoga Allah ampuni dosanya kalau punya dosa, kalau nggak punya dosa ditempatkan di sisi yang mulia, yaitu almarhumullah. Siapa nggak kenal Ki Haji Sainuddin MC. Sebagai orang sekarang lagi terkagum-kagum, kok apa yang diucapkan oleh beliau sekarang banyak terjadi. Berarti apa? Ucapan beliau waktu itu berarti dituntun oleh Allah, dan tidak menutup kemungkinan siapapun ketika dia memang hatinya dituntun oleh Allah, ketika mengucapkan sesuatu yang keluar ini adalah kalimat yang mengandung hikmah. Itu adalah Kiai Zainuddin almarhum dulu 10-20 tahun yang lalu pernah ceramah begini, masya Allah, kejadian. Itu orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, apalagi rasul. Udah harus hakul yakin. Supaya apa? Supaya kita kalau dasarnya hakul yakin akan ketemu yang namanya ainul yakin, atau ainul yakin dilihat ayat-ayatnya dengan mata yang yakin, maka akan ketemu daripada hakikat daripada keyakinan itu sendiri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan rambu-rambu nanti umat bagaimana, nanti sesudah apa namanya, nanti sesudah meninggal dari dunia
ajza'uhum nas. Jasad mereka itu adalah manusia, wa qulubuhum syayatin, tetapi itu mereka adalah setan. Siapa itu setan? Siapa yang memaksa, siapa yang mengajak kepada ingkar kepada Allah dengan perilaku yang melanggar aturan Allah, hukum-hukum Allah, berusaha menghilangkan hukum Allah, itu setan. Tapi gak usah rujuk, setan itu gak usah, bahaya. Kalau kita rujuk langsung kena hidup, jangan dulu. Aku udah tahu kelihatan kok. Makanya kalau bahasanya apa? Tinggal tunggu. Wah, rujuk yang tadi gak kena rangkul. Oh ternyata kita temennya. Ternyata tapi moga-moga jangan sampai. Moga-moga jangan sampai gantiannya sebenarnya kembali ke kita. Allah kasih pandemi, orang yang beriman menyikapinya apa? Kalau dengan adanya pandemi Covid terlepas apakah itu di situ ada permainan manusia, ada permainan politik dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, anggap saja ini ujian dari Allah ke orang beriman. Supaya apa? Satu, orang beriman mungkin mau dinaikkan derajatnya sama Allah. Yang kedua, mungkin ini adalah ujian teguran. Ditegur sama Allah. Ini dikasih begini nih, kerjanya jadi WFH dulu, rajin ke Tuhannya, banyak nggak istighfarnya, makin sayang sama istrinya. Yang biasanya kemana-mana suka jalan-jalan, makan sendiri, istri nggak dikasih, suka melihat yang kecil-kecil di puncak, istrinya nggak dikasih tahu, suka ini nama orang-orang yang bukan ininya, istri nggak tahu, sekarang disuruh tobat. Oh tobat enggak? Kalau ternyata makin belangsa, Allah nanti ceritanya bagaimana? Insya Allah satu hadisnya. Wa kana sallallahu wa ani Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu qala kana al-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud dir'an, bahwasanya diceritakan dari sahabat Zubair bin Awwam, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud, pada perang Uhud itu mempunyai perisai. Pada hadul ila sahrati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit. Nahdo. Pada hadul ila sahrati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit naik ila sahrati, naik batu. Tapi apa yang terjadi? Falam yastati, Rasulullah tidak kuat naik ke batu. Fa'aqada Talhata tahtahu, maka kemudian Rasulullah SAW mendudukkan Talha di bawah daripada batu itu. Waswa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi naikin Talha hatta istawa ala safrati, sehingga Nabi beristiwa di atas batu. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ajaba Talha fa'ala fi al-jabal nafsi bisa babil jannah,